Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau sekarang datang kembali Tuhan. Kami gereja mau menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya. Maranatha, datanglah Yesus. Engkau tidak akan pernah menunda kedatangan-Mu. Kami gereja-Mu siap Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah. Siap atau tidak siap, Yesus segera datang kembali. Anda melihat segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Peristiwa COVID-19 ini adalah alarm. Membangunkan setiap orang percaya. Membangunkan setiap manusia. Bahwa kedatangan Yesus segera datang kembali, saudara. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa peristiwa COVID-19 ini ada sebuah jalan untuk membuka munculnya antikristus. Anda dan saya hari ini harus yakin dan percaya bahwa firman Allah sedang dikenapi di generasi ini. Siapa percaya bahwa firman Allah sedang dikenapi di generasi ini? Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itu Bapak Ibu sekalian, satu hal yang penting dalam kedatangan Yesus kembali adalah peristiwa rapture. Semua katakan rapture. Apa itu rapture? Yang saya sampaikan di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Siapa Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan dan ikut ibadah kedatangan kenaikan Yesus ke surga, diberitakan Yesus yang sama yang naik ke surga pasti datang kembali dengan cara yang sama waktu dia naik ke surga. Dia yang mempunyai surga, yang mempunyai segala sesuatu. Pengharapan kita bukan di dunia, karena dunia ini akan dimusnahkan, saudara. Tetapi kita, selama kita diberi waktu oleh Tuhan, kerjakanlah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Melakukan pekerjaan siap sedia atau tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya Yesus segera datang kembali. Siapa percaya Yesus segera datang kembali? Lambaikan tangan saudara. Kedatangan Tuhan, banyak yang salah mengerti. Nah, bahkan pengangkatan gereja Tuhan, banyak yang salah mengerti. Tapi saya ambil keputusan hari ini. Saudara harus ambil keputusan hari ini. Bahwa apa yang Alkitab firman Tuhan katakan, itu ya dan amin. Dan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Karena firman Allah pasti genapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi setiap iota firman Allah akan digenapi. Nah, apa itu rapture? Kita buka Alkitab, kita membaca bersama-sama. Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42. Yesus Kristus memberitahukan. Kalau Anda baca Matius pasal 24 nanti di rumah, semua saudara yang menekan Laut Sangkakala Borneo dan Lalif melalui YouTube, Facebook, Betani, FOK, Balikpapan, dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan, ini Tuhan Yesus yang memberitahukan. Ada tanda-tanda kedatangan Yesus kembali. Matius 24, baca satu pasal itu. Tapi hal yang terpenting, Yesus berkata begini, saudara. Kita baca, 1, 2, 3. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang apa? Di bawah. Dan yang lain apa? Ditinggal. Semua ucapkan 2, 3. Kalau ada dua orang perempuan sama memutar batu kilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42 baca 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. So kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya lebih baik dari pelaku firman Tuhan. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan tidak berani memberitakan kebenaran ini, saudara. Karena saya sebagai hamba Kristus Yesus, saya harus sampaikan kebenaran. Kenaikan Tuhan Yesus kemarin saya bicara soal surga dan neraka itu nyata. Maka waktu saya diundang secara online, khotbah kenaikan Tuhan Yesus di gereja BMC New York, hari Jumat paginya.
Saya pun sampaikan tentang surga dan neraka itu nyata dan Anda dan saya harus siap sedia. Saya berdoa semua kekasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tidak mau seorang pun binasa di api neraka. Tapi pilihan di tangan saudara dan saya. Nah, Yesus sendiri berkata, Matius pasal 24, tolong dilihat kembali di sana. Pada waktu itu, kapan waktu itu nanti kita akan jelaskan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang diangkat, yang seorang apa? Ditinggal. Ada dua orang perempuan di ladang, kata Yesus. Seorang diangkat, rapture, dan seorang akan ditinggal. Pertanyaannya, adakah engkau siap sedia waktu Yesus datang kembali? Kedatangan Yesus ada dua tahapan. Tadi saya akan jelaskan buat Anda semua supaya Anda tidak salah ngerti. Banyak gereja Tuhan tidak paham, banyak orang Kristen tidak paham kebenaran ini. Saya berdoa Roh Kudus akan memberi pengertian dan engkau menjadi orang Kristen yang dewasa, yang percaya katakan amin. Supaya engkau sadar, engkau bangun, engkau menjadi mempelai yang 5 yang bijaksana. Dan waktu mempelai itu datang, kita semua diangkat hidup-hidup dan menyongsong Tuhan dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tepuk tangannya balai meriah, tepuk tangannya balai meriah. Yang percaya katakan amin. Katakan saya siap. Katakan saya siap. Nah, Anda sudah nikah, belum nikah, masih kuliah atau tidak, Tuhan tidak punya urusan. Waktu itu akan tiba, kata Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Ayat 42, ini yang penting, saudara. Karena dia seorang pun tahu kapan waktu saatnya. Jadi jangan percaya kalau ada yang berkata bahwa Yesus sudah datang kembali, dia jelmaan Yesus Kristus, dia jelmaan Isa Al-Masih, jangan percaya. Karena Matius 24 dia berkata bahwa awasi akan ada Mesias yang palsu. Catatan saya sudah hampir 1115 orang mengaku dia Yesus. Dia Mesias. Ternyata iblis buat tiruan palsu. Supaya orang ngomong mana yang asli, mana Yesus yang sesungguhnya. Maka Alkitab berkata ayat 42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sikap apa yang harus kita lakukan? Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan ada 2 tahap. Nah ini saya mau bahas buat Anda. Pertama yaitu kedatangan Tuhan di atas awan-awan. Khusus bagi gerejanya. Tadi ayat yang kita baca bersama, 2 orang memutar batu kehilangan, seorang diangkat, seorang ditinggal. 2 orang di ladang, seorang diangkat, seorang ditinggal. Waktu sangkakal ditiup, tetet. Anda dengar kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu, tiba-tiba di langit negara-negara tertentu terdengar bunyi sangkakala. Dan tidak ada yang meniupnya. Orang bertanya, wah ini kedatangan Tuhan. Saya kata belum. Itu masih baru latihan, saudara. Karena ternyata, saudara-saudara, Anda dan saya harus ngerti. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah di awan-awan. Nanti kita akan lihat bukti-bukti ayatnya. Supaya Anda tidak rancu. Kedatangan Yesus yang kembali adalah, yang berikutnya adalah kedatangan yang kedua itu di atas bumi. Itu setelah selesai masa 7 tahun sengsara. Nanti saya kasih bukti buat Anda semua. Kita kembali, apa Alkitab katakan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Yang ngerti katakan amin. Saya percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ini khusus, kedatangan Yesus khusus di awan-awan hanya bagi gerejanya, mempelainya. 5 gadis yang bijaksana. Yang ketinggalan harus mengalami susahnya penderitaan 7 tahun aniaya antikris. Emang dibagi 3,5 tahun, 3,5 tahun. Banyak perdebatan teologi. Wah Pak, pre-tribulation ada pahamnya 7 tahun sebelum. Ada mid-tribulation tengah-tengah 3,5 tahun. Ada yang post-tribulation. Nah, kapan Yesus akan kembali menjadi jebut mempelainya? Nanti saya akan bahas buat Anda. Nanti supaya Anda ngerti Bapak Ibu sekalian.
Saya membawakan hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Mau pre, mau meet, mau post. Yang jelas Yesus pasti datang kembali. Enggak ada yang amin, saudara. Kenapa Anda berdebat hal-hal yang tidak mungkin? Yang pusing, yang tidak perlu diberdebatkan. Kalau saya ambil keputusan, apa yang Alkitab katakan saya ikutin. Apa yang kita perintahkan itu ya dan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Next. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sebab semua baca dengan keras 1, 2, 3. 1 Tesalonika 4, 16, 17. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan apa kata Alkitab? Sangkakala berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan apa? Lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, semua baca, jangan lihat kanan kiri, lihat ke depan. Semua baca sama-sama, perhatikan baik-baik. Ini penting saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal akan apa? Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan dan nyongsong Tuhan apa? Di angkasa. Demikianlah kita akan apa? Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pak, saya mau Pak masuk masa niaya antikris. Coba gambar saya munculkan. Dia ngomong, Pak, kok enak betul kita diangkat sebelum masa antikris. Saya mau masuk antikris. Monggo. Silakan. Loh, gitu aja kok repot. Ya, silakan. Kalau iman saya, apa yang Yesus katakan? Sebelum masa aniaya antikris itu, gereja Tuhan harus siap sedia. Waktu sangkakala ditiup, Tuhan turun di atas awan. Kita semua akan diangkat hidup-hidup. Dan mereka yang mati dalam Tuhan akan diubahkan. Makanya bagi kita orang Kristen, kematian bukan akhir segala-galanya. Tapi jangan cari mati. Kalau belum waktunya, jangan duluin. Ya. Tapi kalau udah meninggal dipanggil Tuhan, kita tidak perlu putus asa. Mereka yang meninggal dalam Yesus sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Kata 1 Tesalonika pasal 4. Dan kita yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Semua katakan diubahkan. Semua katakan diubahkan. Nah, waktu Anda diubahkan, Anda akan diangkat hidup-hidup. Dan bersama dengan Tuhan di awan-awan. Ada yang ngomong, saya mau Pak, masuk ikut Yesus, bukan enggak diselamatkan rapture. Saya mau masuk antikris, saya percaya mid tribulation. Monggo. Silakan. Anda mendahului. Loh, gak ada yang amin, saudara-saudara. Loh, gitu aja kok repot. Ada yang berdebat pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Kalau Anda mau masuk aniaya Kristus, silakan. Sekarang aja baru warning awal, begitu susah dari hari ini. Masalah COVID-19 ini saudara belum masa aniaya antikris. Gini aja orang udah mengeluh susah, semua sulit. Lihat Maska tambah kurus. Oh tidak, tambah gemuk dia. Maska viral sekarang. Jadi setelah lewat ini new normal, orang pada cari Maska yang mana ya, Maska yang mana. Maska jangan khawatir, ya. Jadi kalau rapture kita pada begini, gode begini. Bukan berarti yang kurus-kurus kayak sebelah kamu itu nanti naiknya lebih cepat. Kita dut. Itu bukan. Karena tubuh ini akan kita diubahkan. Jadi soal kurus gemuk tidak jaminan. Yang jaminan kalau engkau hidup
dan menghormati dan Roh Kudus dalam kita, jaminan kita pasti waktu sekali ditiup, kita akan diangkat hidup-hidup masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tepuk tangannya paling meriah. Bahkan di 1 Korintus 15 diberitahukan. Nanti kita lihat dulu ayat 51 sampai 52. Ini sebuah rahasia. Tidak semua orang ngerti, tidak semua orang paham. Ayat 51 kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu apa? Suatu rahasia ilahi. Tidak semua orang tahu, ngerti akan hal ini. Semua baca. 2, 3. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan apa? Diubahkan. Ada kata di sana diubahkan, harpazo. Semua katakan harpazo. Dalam sekejap mata. Jadi waktu tubuh kita ini dicangkal hidup dan tubuh kita ini diubah dalam tubuh kemuliaan, itu tidak tunggu waktu lama. Sekejap mata. Jadi bukan kayak Superman naik turun yang gemuk susah, yang kursus kelewatan balik. Itu layangan, itu mercon. Cara Tuhan beda dengan cara manusia. Nah lihat ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Semua baca. Dalam apa? Segap mata. Pada waktu 2 kali apa? Bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Wow. Dan orang yang mati dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dapat kita semua akan diubahkan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Jadi dalam perjanjian baru digunakan dalam beberapa istilah Yunani supaya Anda tidak salah ngerti. Kata pertama, kedatangan Yesus di awan-awan itu kita diubah dalam tubuh kemuliaan, itu katanya harpazo. Semua katakan harpazo dalam bahasa Yunani. Harpazo artinya gereja Tuhan bertemu dengan Kristus dalam kemuliaan. Di awan-awan, khusus orang pilihannya, melesat terbang ke awan-awan oleh kuasanya. Sedangkan kata yang kedua, ini supaya tidak salah pengertian. Kata yang kedua, memang dalam bahasa Indonesia kata kedatangan Yesus ada 2 versi. Yang pertama adalah harpazo. Semua katakan harpazo. Kata yang kedua itu prausia. Prausia. Semua katakan prausia. Gampang, perahu ke penajam. Gitu, saudara-saudara. Prausia. Digunakan kedatangan Yesus kembali. Bersama-sama orang kudusnya. Disebut dalam bahasa teologianya revelation, pewahyuan. Dan bukan dalam arti wahyu untuk mengalahkan iblis para manusia, mengikuti iblis. Coba lihat, tampilkan ke saya. Jadi harpazo atau rapture dalam bahasa Inggris, itu kita diubah khusus hanya orang pilihan Tuhan. Yang Yesus ngomong 2 orang memutar batu bilang, seorang diangkat, seorang ditinggal. 2 orang di ladang, seorang diangkat, seorang ditinggal. Itu dia tidak menjejakkan kaki di bumi ini, tapi dia di atas awan-awan. Dan tidak semua yang diangkat. Maaf, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yesus ngomong 2, seorang diangkat, seorang ditinggal. Jadi Yesus mau ngomong, maaf, kuota rapture itu cuma 50%. Persoalannya, kita masing-masing punya keputusan. Saya ambil keputusan hari-hari ini. Setelah COVID-19, mengapa saya melayani lebih sungguh? Mengapa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya tidak lelah melayani di ladang Tuhan. Situasi apapun, bagaimana kondisinya. Kesesakankah, aniayakah, penderitaankah, tidak akan memisahkan aku dengan kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena saya tahu, saya tidak mau ketinggalan. Saya mau hidup benar, hidup kudus, tidak bercela. Suami istri, sajak,
pribadi lepas pribadi. Nggak apa-apa Pak. Nanti kalau nggak diangkat nanti ada kloter kedua. Silakan. Mau nggak diangkat, 5 gadis yang bodoh, Alkitab berkata harus mengalami kertak kiri. Ratap tangis. Mania masa aniaya antikris. Maaf saya harus ngomong terus terang buat Anda semua. Gereja Tuhan harus bangun hari ini. Umat Tuhan harus bangun. Anda harus sungguh-sungguh wake up call. Karena kedatangan Yesus segera datang kembali dan dia datang harpazo, mengangkat kita, rapture. Di awan-awan. Saya percaya bahwa oleh anugerah dan favor Tuhan, kita semua akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Sudahkah kau siap sedia menyambut kedatangan Yesus kelak kembali menjemput kita orang benar yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari nyanyi sama-sama. Siap sedia menyambut datangnya Yesus kelak kembali menjemput kita orang benar yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, angkat tangan, Dia Raja. Selama waktu ini masih ada yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia. Mari nyanyikan sama-sama. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Nyanyikan dengan iman. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari angkat tanganmu, mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia.
waktu ini masih ada, yang tak bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Siapa percaya bahwa Yesus pasti datang kembali? Angkat tangan semua, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau Anda lihat kedatangan Yesus, yaitu rapture atau harpazo dan parousia, Dia akan datang kembali menginjakkan kaki di bumi sebagai raja segala raja, mengalahkan antikris, nabi palsu dan semuanya kerajaan 1000 tahun damai. Tapi Alkitab berkata Dia akan datang kembali bersama dengan orang-orang kudusnya. Siapa? Mereka yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mereka yang rapture, mereka yang harpazo akan memerintah bersama Kristus. Tapi mereka yang ketinggalan, Alkitab berkata, mereka harus mengalami aniaya antikris 7 tahun. Saya mau ajak kita belajar sedikit. Ini suatu rahasia. Tidak semua diberi pengertian, tapi saya berdoa gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini, saya percaya rahasia kebenaran Tuhan diungkapkan dalam nama Yesus. Dan mata rohanimu tercelik, sadar. Ini rapture digambarkan. Kalau terjadi semua yang fana ditinggal. Jadi masker jangan khawatir. Semua bajumu, maskermu ditinggal. Kau diubah dalam tubuh kemuliaan persis tubuh Yesus waktu bangkit dari kematian. Seperti tubuh Yesus waktu naik ke surga. Yang mengerti katakan amin. Mata iman saya melihat. Dan saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Ada 7 tanda. The sign of the rapture. Saya tuliskan di sini ada beberapa tanda-tanda kedatangan Yesus kembali. Yaitu rapture bagi gerejanya. Satu persatu sudah digenapi. Kalau Anda baca ini saya simpulkan dari Matius 24. Jadi rapture tidak datang tiba-tiba. Ada tanda demi tandanya. Tanda pertama. Jews as a nation. Jewish as a nation. Bangunnya negara Israel. Matius 24 terbukti. Movement to a world government. Anda lihat pemerintahan dunia sekarang. Powerful enemy surrounding Israel. Dikepung semua musuh-musuh Israel. Lihat 30% populasi akan mengalami penderitaan. Unified world religion akan muncul agama-agama yang palsu. Matius 24 dikenapi. Common economic, artinya ada penyatuan ekonomi dunia. Sebentar lagi cashless akan ditarik, uang cash akan ditarik. Orang sekarang lebih senang transaksi non cash. Karena takut di uang cash ada koroni. Many crisis activity. Ada banyak kesusahan, krisis terjadi. Earthquake. Anda lihat gempa di mana-mana. Itu Matius 24. Digenapi. Tsunami terjadi. Lihat, Matius 24 dituliskan. Visual, technical, communication in order to witness event. Semua lihat digenapi satu persatu itu. Komunikasi, visual semua digenapi. Jadi sebetulnya kita ini sudah di ujungnya kedatangan Tuhan kembali.
Saya bersyukur Tuhan mengizinkan semua terjadi. Supaya gereja Tuhan bangkit. Supaya umat Tuhan sadar. Waktunya sudah dekat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Semua tanda udah digenapi. Sekarang saya mau sampaikan buat Anda, apa itu rapture, kedatangan Yesus bersama orang kudusnya, pengangkatan. Orang Kristen tidak terbawa rapture akan mengalami penderitaan dalam masa kesusahan besar. Yang tetap setia padanya akan dimuliakan. Anda catat ayatnya. Wahyu 7, 14-17. Wahyu 13 ayat 7 sampai 10, Lukas 12 ayat 43 sampai 46. Karena waktunya saya tidak bisa ungkapkan satu persatu. Nanti kebaktian kedua, saya akan ungkapkan bagaimana sistematika rapture itu. Orang diangkat rapture itu kata Alkitab dengan bahasa aslinya apa yang akan terjadi. Mengapa ada yang tidak terbawa atau rapture? Mengalami kesusahan besar. Maaf, hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Dan itu adalah otoritas dan kedaulatan Tuhan secara penuh. Makanya selama kita diberi waktu hari-hari ini, mari kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup sungguh-sungguh tidak main-main, serius, bertobat, cari Tuhan. Bukan ego dengan diri sendiri, bukan mementingkan diri sendiri. Anda telah mendapat anugerah, favor Tuhan, jangan dipermainkan, favor keselamatan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus selama-lamanya. Sekali mengasihi Yesus tetap mengasihi Yesus. Sekali melayani Yesus tetap melayani Tuhan. Tidak mau ditukar oleh apapun, siapapun. Tepuk tangannya balik pria. Roma 9 ayat 14-21. Ratapan 3 ayat 37-38. Titus 4 ayat 1-5. Ayat 12-19. Bandingkan Yudas 14-15. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 13 ayat 7. Apakah ia tidak adil dan pilih kasih? Tidak. Tuhan Maha Adil. Justru inilah keadilan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berlari-lari pada tujuan. Maka kita sedang dalam perlombaan pertandingan iman. Kalau Anda sedang jatuh, Anda sedang lelah, bangkit. Kejar ketinggalanmu dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi para orang kudus yang dibawa rapture oleh Yesus akan menghadap pengadilan Kristus. Tapi bukan dihukum, tapi menerima mahkota. Semua katakan mahkota, semua katakan mahkota. Semua katakan mahkota. Semua katakan mahkota. Dikawinkan dengan anak domba Allah dan mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 7-9, Matius 8 ayat 11, bandingkan Yohanes 14 ayat 3. Mengiring Yesus saat ia datang kembali ke dunia, tadi saya sampaikan, parousia, dan memerintah bersama Kristus. Tesalonika 3 ayat 13, Wahyu 19 ayat 8 ayat 14, mendapat mahkota keselamatan dan memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. 2 Timotius 4 ayat 8, Wahyu 2 ayat 10, 26, 27, 20, 16, 3, 22, Ibrani 9 ayat 28, Daniel 7 ayat 22. Kata Yesus di awal terlihat jelas oleh mata semua manusia. Apa perbedaan doktrin antara denominasi Kristen tentang pemerintahan Kristus dan orang kudus? Ada yang premilenianisme mengatakan bahwa secara literal sesuai dengan tertulis di kitab Wahyu Kristus sebelum terjadi, umat Kristen sedang menanti hal itu. Post milenial, kerajaan 1000 tahun telah terjadi sejak era gereja. Kalau 2000 tahun umurnya, itu lain, itu tafsiran. Banyak dianut abad 17, sekarang tidak banyak lagi yang mengikutinya. Amilenialisme, kerajaan 1000 tahun Kristus hanya simbol, bukan angka sebenarnya. Dari masa gereja, kerajaan Kristus di bumi. Jadi yang benar adalah premilenialisme. 3 pandangan gereja tentang rapture. Yang pertama, pre-tribulation. Sekarang agak pinter. Bahasa Inggrisan ya. Pre-tribulation. Semua katakan pre-tribulation. Itu orang Pentakosta, karismatik, baptis, metodik percaya. Yaitu sebelum masa aniaya antikris. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Tapi ada yang tengah-tengah 3,5 tahun. Mid-tribulation. Daniel 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 3. Dan post-tribulation. Jadi 7 tahun dilewatin. Baru Yesus datang kembali.
Matius 24 ayat 29 sampai 31. Semua seolah-olah ada ayatnya. Terus Anda bertanya, "Loh Pak, yang benar mana?" Saya jawab, yang benar tiga-tiganya. Tapi harus diparsialkan. Anda harus tahu kedatangan Yesus itu seperti ini. Parousia, kedatangan Yesus kembali sebelum rapture itu 7 tahun. Itu ada. Bagi siapa? Gerejanya. Kalau mid tribulation tengah-tengah itu ada. Bagi siapa? 144 orang Israel. Yang asalnya menolak Yesus, pikir antikris. Anda lihat skema ini, Anda baca foto, Anda baca nanti ayat-ayatnya akan Anda tahu. Dan Anda lihat, tengah-tengah memang ada. Siapa? 144 ribu orang Israel yang sebelumnya menganggap bahwa antikris itu Mesias. Tapi setengah 3,5 tahun, di tengah-tengah, lihat baik-baik, lihat baik-baik, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Perhatikan, ini kalau pengajaran begini, iblis datang bawa bulu ayam, buat ngantuk. Sudah diam aja, Pak Samuel ngomong-ngomong biarin aja. Nggak usah peduli kamu, biarin aja, masa bodoh. Nah, Anda jadi bodoh. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, dengar baik-baik, lihat. Tengah-tengah 144 ribu ini adalah yang akhirnya tiap suku itu bertobat. Coba gambar saya dimunculkan. Gambar saya dimunculkan, bukan PowerPoint-nya. Jadi mid tribulation itu memang ada ayatnya. Tapi bukan khusus buat gerejanya. Gerejanya saudara dan saya adalah pre-tribulation. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tapi mid tribulation memang ada 3,5 tahun tengah-tengah. Tapi bukan untuk kita. Yang kita Wahyu berkata 144 ribu orang. Tiap suku Israel 12 suku itu 12 ribu dari suku Israel itu. Nah itu yang dipakai saksi Yehova, kami 144 ribu yang selamat, yang lain tidak selamat. Oh siapa bilang itu Israel bung. Mereka akhirnya yang diinjili sama siapa? Sama siapa? Sama Elia. Dan Musa datang kembali. Wahyu bicara dengan jelas. Nah mereka akhirnya bertobat, sadar bahwa antikris itu pembohong. Mereka yang percaya itu diangkat 144 ribu. Yang lain ditinggal. Jadi pre itu untuk kita, gerejanya. Mid itu ada. Untuk siapa? Untuk 144 ribu orang Israel yang bertobat. Jadi angkat. Tapi pos itu ada memang. Bukan untuk gereja. Tapi buat orang-orang yang selamat. Dari antikris tapi tidak menerima angka 66 di dahi dan tangan kanannya. Makanya saya ngomong, bagi Anda yang nanti ketinggalan kuasaannya antikris terjadi dan Anda tidak rapture, pesan saya, jangan terima angka 66 di dahi tangan kanan. Jangan terima itu tanda apapun. Ada yang ngomong itu chip, ada yang ngomong itu apa, pokoknya jangan terima angka 66 itu di dahi tangan kanan. Anda masuk pedalaman di desa, di kampung, tengah hutan, makan. Kan karena kalau nggak punya angka 666 itu tidak bisa makan dan minum. Jadi tinggal di gua-gua, makan sarang burung walet, makan katak, makan ular, makan singkong. Ya, kalau yang ketinggalan, kok melototin saya? Pak jangan ngomong saya ketinggalan tuh. Saya ngomong terus terang. Yang diangkat satu diangkat, satu ditinggal. Coba tengok kanan kiri. Masuk diangkat atau ditinggal. Kita semua beriman. Kita semua diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Makanya orang-orang yang sembunyi yang tidak terima angka 66 itu akan selamat. Seperti dalam api dalam kesusahan. Dia selesai masa 7 tahun itu. Mereka muncul. Itulah mereka yang di post tribulation. Yang ngerti katakan amin. Jadi Alkitab jelas. Firman Allah jelas. Saya ambil keputusan. Gereja Tuhan, organisasi gereja adalah memang didirikan untuk kita bisa mengikuti regulasi yang baik. Tapi saya lebih percaya dalam urusan apa yang firman Tuhan katakan.
yang saya percayai dan saya imani. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Semua sorakan haleluya. Semua sorakan haleluya. Nah, saya buat skemanya ini. Saudara masih diberkati? Nah, setelah itu masa 1000 tahun damai. Milenium. Setelah itu ada perang Harmagedon. Iblis yang ditangkap, dimasukkan jurang yang tidak seberangi, dan dia akan dilepaskan pada akhir untuk menguji orang-orang itu. Baru setelah itu, pengadilan takhta budi besar, adjustment. Dan itu surga dan neraka. Oke. Premilenialisme, mid tribulation itu seperti ini gambarannya. Yang pre itu sebelum masa aniaya. Mid itu. Saudara tahu? Nggak gampang loh lewatin masa aniaya antikristus. Sekarang aja susahnya luar biasa, menderitanya luar biasa. Saya percaya waktu Yesus di awan-awan terang sangkakala ditiup, saudara dan saya akan diubah dalam sekejap mata seperti gambar ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, mau nyanyi sama-sama, si sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau angkat tangan, nyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusnya berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang dia adalah jalan, memang dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Jesus Christ is the way, truth, and life. Waktu engkau ikut jalan Yesus, jalanmu bukan jalanmu lagi. Jalanmu harus seperti jalan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau mendarkan hidupmu seperti Yesus, hidupmu bukan engkau lagi, tapi engkau harus hidup seperti Yesus telah hidup. Dan kalau engkau dan saya mengalami yaitu kebenaran. Kebenaran bukan asumsi kita, dan kebenaran seperti Yesus katakan. Maaf, standar kekudusan yang Yesus berikan itu lebih tinggi dari standar Taurat, dari standar manapun. Saya berkata kalau engkau lihat seorang pria melihat wanita dan menginginkan dalam pikirannya, Yesus berkata dia sudah berdosa. Jangan pikir kalau udah berbuat baru dosa. Itu hukum dunia. Kalau udah berbuat seperti perempuan kedapatan berzina, mau dirajam batu, baru kedapatan dosa. Tapi Yesus punya standar kekudusan lebih daripada semua hukum di dunia.
Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa main-main. Ada banyak pengajaran di luar sana yang mengatakan, gak apa-apa sekali selamat tetap selamat. Buat dosa apapun tetap selamat, Tuhan ampuni. Monggo. Loh, gak ada yang amin, saudara. Jalani. Nanti kalau kau celaka, jangan salahkan Tuhan. Karena santai kekudusan Dia kudus. So, tanpa kekudusan tidak seorang dapat melihat Tuhan. Saya ambil keputusan dalam hidup saya. Saya mau ikut jalan Yesus. Saya mau ikut kebenaran Yesus. Saya mau ikut Yesus setelah hidup. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. So, itu buat apa Anda benci? Buat Anda sakit hati, mengasihi diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Nasibku begini, keadaanku begini, keluargaku begini, orang tuaku begini. Saudara rugi kalau meratapi nasibmu. Engkau tidak hidup masa lalu. Engkau hidup hari ini. Alkitab berkata, jika hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobat. Keputusan hari ini menentukan apakah engkau diangkat atau tidak. Kalau saya akan ambil keputusan, ikut jalan Yesus. Ikut hidup seperti Yesus telah hidup. Dan saya mau melakukan kebenaran yang Yesus katakan dalam firman-Nya seutuhnya. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Saya sampaikan buat Anda. Mungkin ini mengagetkan Anda. Pendeta tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan. Saya manusia biasa, Samuel Kusuma tidak bisa menjamin keselamatan. Yang bisa menjamin keselamatan Anda bukan nama besar seorang pendeta, soal nama besar seorang hamba Tuhan, tapi menjamin keselamatan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Sebab itu ikut Yesus. Saya sedih ada yang berkata, memang kita harus respect pada pemimpin rohani. Kita harus respect pada hamba Tuhan. Tapi Anda harus hormati Tuhan dan sembah Tuhan saja. Hamba Tuhan tidak perlu disembah. Hamba Tuhan hanya seorang the servant of God. Engkau harus respect, hormati. Tapi hanya Yesus saja yang patut disembah. Dan firman yang kau jalani yang menjamin hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, next. Ini gambaran dengan jelas. Ada 7 sangkakala yang ditiup. Ada 7 cawan. Dan semua bicara. 7 masa aniaya itu terjadi. Antikris. Sebelum itu akan ada rapture. Semua katakan rapture. Rapture. Dan kita akan bersama-sama Tuhan dalam kemuliaan. Ini firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Ini 7 tahun, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu 7 masa itu. Anda lihat, ngeri kalau Anda baca itu semua. Dan itu pasti akan terjadi. Kitab Daniel mengatakan, kitab Wahyu mengatakan, dan jelas sekali semua. Jadi kedatangan Yesus kembali. Sangkakala ditiup, Tuhan turun di awan-awan. Mari kita baca sama-sama. Korintus 15 ayat 51 dan 54. 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Itu waktu nafiri akan berbunyi dan orang yang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat apa? Binasa. Dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati.
maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam apa? Kemenangannya. Kenapa kita tidak mengalami kematian? Kita diubah hidup-hidup karena Yesus telah mengalahkan di kayu salib dan dia bangkit mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu maut. Yang percaya katakan amin. Penutup, Tuhan mau Ibrani 10 ayat 35. Kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Yesus akan datang dan sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia akan datang kembali. Kita harus siap sedia. Kapanpun peristiwa itu pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kalau bunyi sangkakala, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau tolong video disiapkan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Musik dengan lembut nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Musik nyanyikan pujian ini terus. Ada sebuah video, sebuah film coba menggambarkan peristiwa rapture itu seperti ini. Nanti ibadah jam 12 saya akan bahas bagaimana sistematika perubahan tubuh jasmani ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan rapture itu. Supaya Anda dan saya sadar. Oke? Bukan yang ya. Video yang satunya yang orang bule itu. Bukan yang satunya. Ini nanti kebagian jam 12. Yang satunya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, nyanyi sama-sama. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Musik dengan lembut. Waktu sangkakala ditiup, Tuhan turun di awan-awan, semua mata menyaksikan. Mereka ada siap, ada yang tidak siap. Dan tiba-tiba sangkakala bertiup, sangkakala berbunyi. Mereka yang siap, dia berkata, Yesus aku siap. Tubuh jasmani mereka sangkakala ditiup. Mereka di tempat pekerjaan, di ladang, di kebun, dimanapun, di rumah. Tiba-tiba, seperti firman Tuhan berkata, rapture terjadi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka yang fana ini berubah dalam tubuh kemuliaan. Terjadi gempa. Semua orang akan berlutut, menangis, ratap
jasmani ini berubah. Manusia roh di dalam kita. Dalam tubuh kemuliaan. Wow. Seperti tubuh yang waktu Yesus bangkit dari kematian. Bercahaya dengan kemuliaan. Yang fana ini habis, berubah dalam tubuh kemuliaan, dikumpulkan di awan-awan. Glory, glory. Saya berdoa kita semua akan mengalami masa rapture, diangkat hidup oleh Tuhan dan masuk dalam kemuliaan bersama Yesus. Dikumpulkan dari utara, timur, barat, selatan. Bersama-sama dengan Kristus Yesus. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Maut, kerajaan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jalannya terbuat dari emas. Dan bersama dengan Dia dalam kemuliaan, dalam perjamuan kawin anak domba Allah, kita mempelai Kristus bersama dengan Dia. Oke, cukup tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Angkat tangan kananmu ke atas, tangan kiri tumpang tangan di dada masing-masing. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, pagi ini saya sadar saya orang berdosa. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Berikan saya hidup benar, hidup kudus oleh darah-Mu. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali dan sekali tiup, kami semua akan diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kami diangkat hidup-hidup dan masuk dalam perjamuan kawin domba Allah. Rapture, harpazo menjadi bagian kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.